Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 13 dan kami akan sedikit mempresentasikan mengenai alat yang kami buat, yaitu Seismosense. Di mana di sini secara garis besar kami akan mempresentasikan mengenai mobile app, website dan juga alatnya itu sendiri. Jadi mungkin pertama-tama perkenalan dulu ya. Silakan Rigel. Perkenalkan, nama saya Rigel Madani Waloni dengan NRP 5024221058. Saya di sini sebagai mobile developer dari Seismo Apps. Lalu saya Raditya Raryananda dengan NRP 5024221031 dan job desk saya di sini adalah sebagai web developer dari Seismo Apps. Ya, terakhir adalah saya Devender Artawidi Prastio dengan NRP 5024221032 sebagai pembuat platform dari percobaan alat Seismosense. Jadi dengan percobaan platform kita bisa tahu nih gimana cara kerja Seismosense dari awal hingga muncul notifikasi di website maupun di aplikasi pengguna. Jadi yang pertama kita ada platform mobile. Oke. Nah, di sini ada halaman beranda. Di sini ada section untuk gempa bumi saat ini. Di sini ada beberapa keterangan seperti waktu, lokasi gempa saat ini, kemudian jarak dari user atau pengguna, kemudian di sini ada kategori gempa, dan juga di sini juga kita bisa melihat detail gempa buminya, dan juga kita bisa melihat daftar sensor-sensor yang sedang aktif. Nah, kita yang pertama bisa melihat detail gempa buminya seperti ini. Oke, kemudian kita bisa melihat detail sensornya seperti ini. Oke. Nah, platform mobile ini akan digunakan untuk secara umum atau publik atau untuk masyarakat. Jadi tadi udah jelasin tentang aplikasi Seismosense. Sekarang kita akan beralih ke websitenya. Ayo ikut. Nah, jadi untuk di websitenya akan ada maps yang berisi lokasi sensor dan kondisi status guncangan di sekitarnya. Lalu ada juga waktu saat ini real time, lokasi sensor saat ini, lalu jarak sensor atau gempa dari kita dan kategori gempanya. Setelah itu ada juga detail untuk sensornya, daftar untuk sensor yang menunjukkan nama sensor, lokasinya, dan juga statusnya itu aktif atau tidak aktif. Setelah itu kita juga bisa untuk melihat grafik. Nah, grafik ini adalah perubahan dari posisi sensor, baik itu dari accelerometer ataupun gyroskopnya. Jadi untuk website ini nantinya akan lebih digunakan oleh admin atau orang yang mengawasi keadaan gempa di sekitar lokasi sensor tersebut. Oke, nah tadi kan udah dijelasin gimana tuh website dan aplikasi dari Seismosense itu. Nah, gimana sih cara dari Seismosense ini bekerja? Mari kita buktikan langsung dengan sebuah platform pembuktian dari cara kerja Seismosense. Nah, jadi Seismosense berbasis sensor MPU, accelerometer, dan gyroskop dan diletakkan pada sebuah gedung. Nah, di sini nanti sebuah gedung ketika terjadi gempa, maka bisa muncul notifikasi pada aplikasi dan website seperti yang dicontohkan. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa langsung nyalakan dari platform ini. Nah, baik. Jadi, ketika sebuah gedung mengalami gempa, lalu terjadi perubahan XYZ yang disensor oleh MPU 6050, maka terjadi perubahan grafik seperti yang tampil pada website alias untuk admin. Jadi, ada grafik accelerometer X, Y, dan Z, lalu begitu juga dengan gyroskop X, Y, dan Z. Nah, untuk user juga ada perubahan grafik seperti yang ditampilkan di aplikasi. Jadi user bisa tahu seberapa kuat gempa yang terjadi pada sebuah gedung yang user sedang tempati. Nah, kenapa terjadi perbedaan grafik yang di sini itu nampak tidak terlalu besar? Nah, jadi di yang admin memang skalanya itu lebih kecil sehingga admin ataupun stakeholder itu bisa lebih tahu dan memang bisa mengetahui bahwa gempa ini itu sesuai kategori atau tidak, seperti itu.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ses Moses, solusi deteksi gempa cepat dan akurat.